Oke, cek cek, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini kita bakal membahas mengenai apa namanya konfigurasi OSPF ya. OSPF di sini sebuah apa namanya sebuah protokol untuk mengkonfigurasi router ya. Di sini bisa kita baca ya karena OSPF ini nggak masuk di dalam modul CCNA 2 ya di sini. Eh, yang terakhir itu kita ngebahas tentang konfigurasi floating ya, static dan dynamic root, dan OSPF itu merupakan bahan lanjutan. Makanya di sini saya menggunakan Gemini untuk eh, menanyakan mengenai konfigurasi dari OSPF untuk penugasan yang kemarin gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat ya bahwa eh, di OSPF ya secara garis besar itu kita cuma mengenalkan network yang ada di dekatnya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi harus tahu gitu ya seperti menggunakan static root ya di sini static root ataupun ya kita nggak perlu ini di static rootnya lagi gitu ya. Kalau misalnya static root itu kita harus ini kan floating root ya. Nah di sini kalau di OSPF itu kita cuma masukin network dan juga areanya aja. Tuh, network dan juga areanya aja. Nah, nanti ya ketika sudah dikonfigurasi sendiri ya seperti di sini itu dia bakal mengenalkan diri dia itu ke teman-teman dia yang ada di sekitar sini gitu. Ya, mungkin kita bisa langsung aja ya untuk dari sini enable kita masih pakai apa namanya topologi yang sebelumnya ya. Di sini configure kita udah masuk configure T ya. Habis itu kita langsung aja untuk konfigurasi OSPF itu gampang. Jadi tinggal kita panggil root OSPF 1 ini ya. Sebenarnya bebas mau OSPF berapanya. Tinggal disesuaikan. Terus kita beri router ID. Router ID ini juga bebas. Tapi kalau saya itu sesuai dengan routernya. Jadi ini kan yang saya konfigurasi awal adalah apa router 3 gitu ya. Makanya di sini saya mau masuk 333. Habis itu kita masukkan network yang terhubung dengan router 3 yaitu ada 192.168.3.0 ya, terus kita masukin wildcard masknya. Wildcard mask ini ada rumusnya ya untuk kita tahu. Di sini juga saya sudah menanyakan ya di sini. Nah, ini merupakan wildcard ya, wildcard mask. Jadi wildcard mask ini gampangnya ya 255 itu dikurangin mask yang kita. Kalau misalnya S24 itu kan 255.0 di sini kan. Nah, tinggal dikurangin aja di sini. Ini dikurang dengan subnet kita gitu. Ini seperti ini, misal subnetnya di 254 gitu ya, atau /30 ya di sini jadi 03 gitu. Tinggal disesuaikan aja. Karena di sini saya semuanya pakai /24 jadi 0.0.2255 ya. Terus area 0. Area ini kayak mengelompokkan gitu ya. Jadi di dalam satu area atau di area 0 misalnya itu bisa kemarin itu dikasih tahu sekitar 200 router ya kalau nggak salah. Tuh. Nah, tinggal kita apa namanya? Tinggal kita berikan network lagi yang apa namanya? Yang terhubung dengan router 3. Di sini ada 13.0, habis itu 12.0. Dah, gini aja. Udah tinggal N, habis itu kita WR. Nah, terus di sini juga sama ya. Ini sebelumnya saya sudah coba untuk ini kenapa kefilan? Sheet configure T router OSPF 1
satu router ID di 1.1.1.1 ya, terus langsung aja ya. Ini kenapa lagi ya? Oh, ini konfigurasinya ini. Udah biarin dulu lah ya. Eh, Coba di sini kita masukin network, networknya yang terhubung 192.168.1.0 di sini 255 nol tik nol tik nol tik 255 area nol. Nah, gini aja, tinggal kita masukin yang terhubung. Di sini ada 11, ada 12, habis itu bisa kita N, habis itu kita bisa WR. Nah, habis itu kita bisa juga di sini ya. Hmm, apa ya? Oh, ya udah ya. Dan di sini kita ke router 3, router 2, configure T. Di sini router OSPF1. Habis itu kita masukin router ID di 2.2.2.2. Habis itu networknya di 192.168.2.0 yang terhubung ya. 0 masukin subnetnya 0.0.255. Habis itu area 0. Terus kita juga di sini bisa masukin yang terhubung itu 13. Habis itu ada juga di sini 11 ya. Nah, kita N, kita WR. Nah, tinggal coba kita ping di sini ya. Dan successful. Dan enaknya OSPF. Jadi ketika kita mau nambahin sebuah router baru di sini ya. Coba kita tambahin di sini router baru. Oh, kabelnya penuh ya. Eh, Physical. Oh, ini aja kita cabut ya kan. Jangan deh. Kita tambahin aja kok enggak. Ini, oh iya, kita matiin. Kita masukin. Itu kita hidupin lagi ya. Habis itu di sini Siko, habis itu kita matiin juga. eh di sini, aduh, masukin, habis itu kita hidupin lagi. Habis itu, ngapain? Itu nggak perlu. Aduh, ini aja. Kita sini kita matiin, pasang, kita hidupin, nggak ada nggak apa-apa lah ya. Nah, enaknya SPF di sini, oh, ini fase Ethernet ya. Fase Ethernet itu agak lama sih. Jadi ini kita ini aja. Kita delete, delete, delete. Nah, ini kita sini. Oke, udah ya. Itu misal di sini ada PC lagi. Ya, ini terhubung dengan ini. Habis itu kita masuk ke router. Masuk ke router. Sini kita no.
Habis itu enable configure hostname di sini root 4 misalnya. Eh, interface di 0/0 sampai 02. Habis itu interface oke, no SA. Exit interface g 0/. Sini kita mau bikin 192.168.14 ya, di sini 14.0/24 gain 13 1 2 3. Nah, di sini 4 berarti ya. Oke. G 0/1 IP at 192.168 titik, aduh bentar, nggak diginiin bingung juga ya. Sini ini titik 2, ini titik 1, ini titik 2, ini titik 1, ini titik 2. Oke, nah ya, harus masuk sini 1. 255 255 255 titik 0. 92.168.1 titik 13.1 show exit ig 0/0 IP at 192.168.14 titik 1 titik 2 255 255 255 titik 0 exit no sh exit in gate 0/2 interface IP at 168 titik berapa ya di sini ya? 4 titik 1 255 255 255 titik 0 sh di sini. Nah ya, oke, di sini kita kasih IP. Kita bikin baru aja. Ini 4 ya. Oke. Sini kita masuk ke config stop 192.168.4.2. Ini 192.168.4. Udah, tuh di sininya juga ya. Kita ubah lagi. Enable Cisco show IP in brief. Ini configure config T g 0/1 no IP at 192.168.13.1 255 titik 0. Terus kita masukin IP address-nya di sini berapa ya?
satu ya. Sini bukan 13 tapi 14 sekarang. Nah, no SH and WR habis itu show. Nah, di sini juga ya. CLI kecilin. Nah, nah, ini langsung kita OSPF-in aja lah ya. Sambil nunggu yang tadi. Nah, nah SPF itu tinggal IP root, root router OSPF 1, router ID di 3.3, terus network 192.168.14.0, 0.0.0.2255, area 0, and 14, 11, sama 2 ya. N itu dengan WR. Nah, sini configure T, router OSPF OSPF 1, router ID di 4.4.4.4, network yang terhubung terus 192.168.4.0.0.0.255, area 0. Lalu di sini ada 14, terus ada 13, habis itu N, itu R. Nah, SPF di sini udah ya. Terus di sini kita enable disco configure show IP in brief. Coba kita agak gedein ya. Itu yang tadi kita ini di 0 slash 0 ya. Oke. Ini udah sih. Tinggal langsung aja router SPF 1, network 0.255, habis itu area 0. WR, oke, dah coba ya. Oke, successful. Coba ini ke sini. Oke, sekarang udah bisa ya. Nah, nah itu enaknya OSPF, kita cuma ngenalin network yang ada di sini ya. Misalnya ini ya, kita gambarnya. Nah, ya tinggal ini kita kenalin aja. Nah, ini kenalin gitu ya. Terus ini ke sini gitu. Ya mungkin segitu aja video untuk SPF. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.